Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Ahmad Riki Asrif MT dan Bapak Insinyur Muhammad Reza Hasrul ST MT. Saya atas nama Baso Halim Nugraha dengan NIM 210 201 60 20 54 dari kelas D4 TSBG 03. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai permeabilitas dan rembesan aliran air dalam tanah. Berikut penjelasannya. Permeabilitas tanah. Tanah adalah kumpulan partikel padat dengan rongga yang saling berhubungan. Rongga ini memungkinkan air dapat mengalir di dalam partikel melalui rongga dari satu titik yang lebih tinggi ke titik yang lebih rendah. Sifat tanah yang memungkinkan air melewatinya pada berbagai laju alir tertentu disebut permeabilitas tanah. Hukum Darcy bisa dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan KAT delta H per L. A adalah luas penampang aliran, T adalah waktu tempuh fluida sepanjang L, delta H adalah selisih ketinggian, L adalah panjang daerah yang dilewati aliran. Darcy 1956 memberikan persamaan pengaliran air pada lapisan tanah jenuh sempurna sebagaimana ditunjukkan pada persamaan 1. Q sama dengan A titik KI, V sama dengan K dikali I, dengan Q adalah volume aliran air per satuan waktu, A adalah luas penampang tanah yang dilewati air, K adalah koefisien permeabilitas, I adalah gradien hidraulik, V sama dengan P adalah kecepatan aliran. Koefisien permeabilitas. Hukum Darcy menunjukkan bahwa permeabilitas tanah ditentukan oleh koefisien permeabilitasnya. Koefisien permeabilitas tanah bergantung pada berbagai faktor. Setidaknya ada 6 faktor utama yang memengaruhi permeabilitas tanah. 1. Yaitu viskositas cairan. Semakin tinggi viskositasnya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin kecil. 2. Distribusi ukuran butiran. Semakin merata distribusi ukuran butirannya, koefisien permeabilitasnya cenderung semakin kecil. 3. Kekerasan partikel mineral. Semakin kasar partikel mineralnya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin tinggi. 4. Rasio kekosongan atau void. Semakin besar rasio kekosongannya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin besar. 5. Distribusi ukuran pori. Semakin merata distribusi ukuran porinya, koefisien permeabilitasnya cenderung semakin kecil. 6. Derajat kejenuhan tanah. Semakin jenuh tanahnya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin tinggi. Penentuan koefisien permeabilitas. Ada 2 cara menentukan koefisien permeabilitas, yaitu dengan uji head tetap dan uji head jatuh. Uji head tetap digunakan untuk tanah yang memiliki butiran kasar dan memiliki koefisien permeabilitas yang tinggi, sedangkan uji head jatuh digunakan untuk tanah yang memiliki butiran halus dan memiliki koefisien permeabilitas yang rendah. Rembesan. Rembesan air dimaksudkan untuk mengukur kemampuan tanah dilewati oleh air melalui pori-porinya. Menurut hukum Darcy, debit air atau Q yang melalui penampang massa tanah atau A adalah Q sama dengan KIA, di mana K adalah koefisien rembesan, I adalah gradien hidraulik. Satuan yang biasa dipakai adalah cm per detik dalam sistem CGS dan VT per day dalam satuan fps. Koefisien rembesan atau K dalam laboratorium dapat ditentukan sebagai berikut. A. Pengukuran dalam atau tegangan tetap. B. Pengukuran dalam atau tegangan berubah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien rembesan: 1. Ukuran butiran tanah, 2. Sifat dan pori cairan, 3. Kadar pori, 4. Susunan struktur partikel, daya rembesan dari tanah yang berlapis-lapis. Rumus tinggi energi total. Menurut persamaan Bernoulli, H sama dengan 1/YW ditambah V pangkat 2 per 2A tambah Z. H sama dengan 1/YW ditambah Z. Selanjutnya, tekanan, elevasi, dan tinggi total energi untuk aliran air di dalam tanah. Cara menemukannya menggunakan rumus delta H sama dengan HA dikurang HB sama dengan PA per YW ditambah ZA dikurang PB per YW ditambah ZB. Itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya tentang permeabilitas dan rembesan aliran air dalam tanah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.